Halo semuanya, pernahkah kamu merasa bahagia, takut, atau punya harapan besar dalam hidup? Nah, kata-kata seperti bahagia, takut, dan harapan itu adalah contoh dari abstrak noun. Meskipun tidak bisa kita lihat atau sentuh, kata-kata ini sangat penting dalam kehidupan dan komunikasi kita sehari-hari. Di materi kali ini, kita akan belajar lebih dalam tentang apa itu abstrak noun, bagaimana cara mengenalinya, serta mengapa kita perlu memahaminya. Yuk kita mulai. Sebelum kita masuk ke materinya, kita perlu tahu terlebih dahulu apa pentingnya belajar abstrak noun. Kalau kita lihat dari teks berikut, learning abstract nouns is important because they help us express thoughts, feelings, ideas, and concepts that are not visible or tangible. Jadi mempelajari abstrak noun itu penting karena membantu kita mengungkapkan pikiran, perasaan, ide, dan konsep yang tidak terlihat atau bisa disentuh. In everyday communication, whether in writing or speaking, we often talk about emotion like happiness, sadness, fear, or hope, and concepts like freedom, justice, and success. These are all abstract nouns. Understanding and using them allows us to communicate more clearly, think more deeply, and connect with others on an emotional and intellectual level. Jadi dalam komunikasi sehari-hari, baik dalam menulis maupun berbicara, kita sering membicarakan emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, atau harapan serta konsep seperti kebebasan, keadilan, dan kesuksesan. Semua itu adalah abstrak noun. Memahami dan menggunakannya membuat kita bisa berkomunikasi dengan lebih jelas, berpikir lebih dalam, dan terhubung secara emosional maupun intelektual dengan orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian abstrak noun. What is abstract noun? An abstract noun is a type of noun that refers to ideas, qualities, or feelings, things that cannot be seen, touched, heard, smelled, or tasted. Jadi, abstract noun atau yang bisa kita sebut sebagai kata benda abstrak adalah jenis kata benda yang mengacu pada gagasan, kualitas, atau perasaan, sesuatu yang tidak dapat dilihat, disentuh, didengar, dicium, atau dicicipi. Unlike concrete nouns that name physical objects, abstract nouns represent intangible concepts such as love, freedom, happiness, or courage. Berbeda dengan kata konkret yang menyebutkan benda fisik, kata benda abstrak mewakili konsep tak berwujud seperti cinta, kebebasan, kebahagiaan, atau keberanian. These nouns help express thoughts, emotion, or states of being and are commonly formed from adjectives, verbs, or common nouns. Kata benda ini membantu mengekspresikan pikiran, emosi, atau keadaan dan biasanya dibentuk dari kata sifat, kata kerja, atau kata benda umum. Atau sederhananya, abstrak noun ini adalah noun atau kata benda yang menunjukkan sesuatu yang tidak dapat diketahui dengan panca indera, seperti dilihat, didengar, disentuh, dicium, atau dirasa. Nah, abstrak noun ini merupakan lawan dari concrete noun. Nah, kita bisa melihat perbedaan dari concrete noun dan abstract noun pada dua tabel berikut. Abstract noun pada tabel sebelah kanan, sedangkan concrete noun pada tabel sebelah kiri. Pada abstrak noun merujuk pada sesuatu yang tidak dapat dilihat, disentuh, didengar, dicium, atau dirasakan secara fisik. Abstrak noun menggambarkan hal-hal yang bersifat tidak berwujud,
seperti feeling, idea, emotion, condition, characteristic, and quality. Berbeda dengan concrete noun yang menunjukkan benda nyata dan berwujud. Kata-kata seperti happiness, sadness, love, afraid, justice, freedom, equality, honesty merupakan contoh abstrak noun karena semuanya tidak dapat diamati secara langsung dengan panca indera, tetapi hanya bisa dirasakan atau dipahami melalui pengalaman dan pikiran. Sedangkan contoh konkret noun merupakan sesuatu fisik yang nyata. Contohnya doll, radio, book, atau cup. Itu semua nyata karena dapat kita lihat dan kita rasakan melalui panca indera. Dalam pembentukannya, abstract noun sering berasal dari kata benda, atau kata sifat atau adjektif, atau kata kerja atau verbs, yang kemudian diberi imbuhan atau mengalami perubahan bentuk untuk menjadi kata benda abstrak. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, abstract noun dibentuk dari kata benda atau concrete noun. Misalnya kata man yang berarti pria mendapat imbuhan kata hood menjadi manhood yang artinya kedewasaan. Nah, kata kedewasaan ini merupakan abstract noun. Kemudian pada kata scholar yang artinya seorang sarjana atau pelajar yang mendapat imbuhan ship menjadi scholarship, artinya kesarjanaan. Kesarjanaan ini merupakan abstract noun karena tidak dapat dilihat dan dirasakan. Kemudian kata infant yang berarti bayi mendapat imbuhan si menjadi infancy, artinya adalah masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan ini merupakan abstract noun. Nah, ketiga kata ini, man, scholar, dan infant adalah termasuk ke dalam concrete noun karena itu dapat dilihat dan dirasakan. Yang selanjutnya, abstract noun dibentuk dari adjektif. Misalnya kata free yang mendapat akhiran atau imbuhan dom menjadi freedom yang artinya kebebasan. Kebebasan merupakan abstract noun. Kemudian kata great yang mendapat imbuhan ness menjadi greatness yang artinya kebesaran. Kebesaran ini merupakan abstract noun. Maaf ya guys, di situ aku kurang edit, harusnya ada plus di antara kata great dan ness. Nah, kata free dan great merupakan adjective. Oke, selanjutnya abstract noun dibentuk dari verb. Contohnya, kata tempt yang artinya menggoda mendapat imbuhan action menjadi temptation yang artinya godaan. Temptation merupakan abstract noun. Kemudian contoh lain misalnya kata excite yang artinya menggairahkan mendapat akhiran atau imbuhan ment menjadi excitement, artinya kegembiraan. Kegembiraan ini atau excitement merupakan abstract noun. Kemudian contoh yang terakhir yaitu pada kata classify yang artinya menggolongkan, mendapat imbuhan cation menjadi classification yang artinya klasifikasi atau penggolongan. Classification ini merupakan abstract noun. Abstract noun memiliki fungsi penting dalam bahasa karena memungkinkan kita untuk membicarakan hal-hal yang bersifat konseptual dan tidak tampak secara fisik, tetapi sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan abstract noun sangat umum dalam penulisan ilmiah, sastra, pidato, maupun komunikasi sehari-hari ketika kita ingin mengekspresikan pikiran, nilai, harapan, atau emosi.
Dengan memahami abstrak noun, kita bisa menyampaikan gagasan dengan lebih cepat dan mendalam dalam berbagai konteks bahasa. Sebagai penutup, memahami abstrak noun sangat penting dalam memperkaya kemampuan berbahasa. Karena melalui kata benda abstrak, kita dapat mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan konsep yang tidak kasat mata, namun memiliki makna yang mendalam. Dengan mengenali dan menggunakan abstrak noun secara tepat, kita bisa menyampaikan ide dan emosi dengan lebih jelas, baik dalam tulisan maupun percakapan. Teruslah berlatih dan berbanyak membaca agar semakin terbiasa mengenali dan menggunakan abstrak noun dalam berbagai situasi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk video-video bahasa Inggris selanjutnya.